Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa, mungkin setelah sekian lama kita menganggap bahwa tanaman lidah buaya atau yang biasa dikenal dengan nama latinnya aloe vera ini, kita anggap tanaman yang hanya bisa dipakai untuk kecantikan dan kosmetik saja, seperti digunakan untuk sampo atau juga bahan-bahan kosmetik yang lainnya. Namun ternyata potensi tanaman lidah buaya ini begitu besar, bukan hanya untuk kecantikan, bahkan bisa dikonsumsi manusia dan bahkan juga bisa digunakan sebagai tanaman herbal. Nah, saat ini saya berada di tengah kebun lidah buaya yang dimiliki oleh Bapak Imam Rodli di daerah Kulon Progo, Yogyakarta. Ini kita akan berbincang dengan beliau tentang potensi yang tersembunyi di balik tanaman aloe vera ini. Assalamualaikum, Pak. Ini, kalau saya perhatikan tanaman lidah buayanya begitu besar tinggi ya. Ini jarang, Pak, kalau saya katakan ini ada di tempat yang lainnya. Apa rahasianya, Pak? Ya otomatis pertama ya ini harus bibitnya yang berkualitas. Jadi memang ada yang tipe kecil, ada yang tipe besar. Nah, sementara aloe vera sendiri itu kalau dari kandungan, Pak, kalau dari kandungan yang ada di dalamnya, ini sebenarnya memiliki apa, Pak, sehingga Pak Imam mengembangkan atau berbudidaya tanaman lidah buaya ini? Ini utamanya aloin ya, mengandung aloin dan sebetulnya gizinya sangat lengkap. Hampir semua gizi ada di sini. Meskipun dalam jumlah kecil seperti asam amino, mineral, vitamin, semua ada. Tapi memang kandungannya yang paling tinggi itu aloin. Kalau aloin sendiri itu biasanya dimanfaatkan untuk apa, Pak? Itu bisa untuk ini membunuh kuman, untuk menetralkan asam lambung. Jadi bagus ya ketika dikonsumsi untuk manusia ya. Kemudian, Pak, seperti tadi disebutkan ada asam amino, ini biasanya juga digunakan dikonsumsi bagi manusia, itu berkhasiat untuk apa aja, Pak? Kalau asam amino itu kan untuk menyusun protein sel-sel yang rusak, untuk menambah stamina. Jadi sangat penting sekali asam amino. Dan ternyata hal ini juga jarang maksudnya diketahui oleh manusia pada umumnya. Itu mereka jarang melihat potensi yang terdapat pada aloe vera ini atau lidah buaya ini. Nah, dari sinilah Bapak mulai mengembangkan ini. Atau bagaimana, Pak? Ceritanya kok bisa banyak sekali tanaman aloe vera atau lidah buaya ini? Apakah hanya sekedar untuk hiasan saja atau bagaimana? Ya, karena ini khasiatnya luar biasa dan jarang yang membudidayakan dalam arti serius gini ya. Mungkin kalau punya 1-2 pot banyak lah. Makanya saya kembangkan ini tujuannya ya bagaimana bisa menanam tanaman yang mudah tapi manfaatnya luar biasa. Saya kira lidah buaya salah satunya. Mudah tapi luar biasa. Mudah dan luar biasa. Mudahnya dalam menanam, luar biasa dalam khasiatnya. Tadi disebutkan untuk menjaga stamina dan juga untuk pencernaan. Nah, kalau dari sisi herbal nih, Pak, karena memang saat ini banyak manusia yang sudah beralih ke obat-obatan herbal. Ada nggak manfaat dari tanaman lidah buaya ini untuk dunia herbal? Ya, jadi lidah buaya ini juga mampu melunturkan, melarutkan racun-racun, lemak, kolesterol. Karena kita yang orang sakit kan sering minum kimia, dan itu kandungan kimia dalam tubuh kita akan makin lama menumpuk. Bisa kita netralisir dengan mengkonsumsi lidah buaya, pelan-pelan kita kuras habis. Sehingga saya sarankan orang yang banyak minum obat kimia diimbangi dengan makan atau minuman lidah buaya. Karena kalau di Jakarta ini hampir perkantoran itu setiap orang sudah memakan lidah buaya. Mungkin dalam bentuk manisan, karena pertama di Jakarta itu kan kerjanya pagi sampai malam, dia banyak duduk, makannya fast food, sehingga sekarang udah trennya mengkonsumsi ini.
Jakarta pun kekurangan stok juga ini. Stok ya, Saya Masya punya Allah. teman-teman di Jakarta seperti itu. Dan sekarang memang lidah buaya itu sudah bisa didapatkan produknya kalau kita membeli itu dalam bentuk kemasan juga, Pak ya. Ya sudah banyak. Dan memang pemirsa di swalayan ataupun supermarket itu memang di sana sudah menyediakan daun lidah buaya ini yang dikemas secara higienis, dan itu harganya juga tinggi ternyata, Pak ya. Kalau mungkin yang diketahui, Pak, sekitar berapa, Pak, di swalayan atau supermarket? 12.000 sampai 15.000 per kilo. Per kilo ya. Atau Masya satu Allah. pelepah, kalau yang gede satu pelepah. Masya Allah, satu pelepah ternyata kalau kita beli di supermarket ataupun swalayan itu 12.000. Nah, bagaimana kalau kita tanam sendiri? Makanya Masya Allah, Pak Imam Rotli ini beliau tinggal di Kulon Progo, tepatnya di Jalan Raya Kiai Haji Ahmad Dahlan kilometer 1. Memang beliau sejak awal ini ya aktif dalam pertanian, Pak ya. Dan magister beliau juga dalam ilmu pertanian, dan memang kembali beliau ingin membuat sebuah penyuluhan kepada masyarakat, memberikan manfaat kepada masyarakat dengan budidaya yang dengan tanaman yang sederhana namun memberikan khasiat yang banyak. Maka beliau memilih tanaman lidah buaya ini. Nah, dari ini Pak, sifat-sifat tanaman lidah buaya ini sebenarnya bagaimana Pak karakteristik dari aloe vera sendiri? Ya, pertama dia tidak membutuhkan sinar matahari full ya. Mungkin 2 jam sudah cukup. Kalau dia terlalu terik ya, di atas jam 10 sampai jam 2 terik, itu biasanya dia akan kecoklatan daunnya. Sehingga kalau kita punya paranet ya bagus di paranet, atau kita taruh di tempat-tempat Teduh ya. teras yang agak teduh. Itu sifat pertama, jadi dia nggak tahan panas. Kedua, dia nggak tahan banyak air. Kalau dia banyak air, tanahnya medianya jelek, dia akan gampang busuk. Cuma itu aja kendala di lidah buaya. Kalau hama penyakit lainnya tidak. Kalau ulat pun ada yang mau ulat itu, tapi dia hanya makan kulitnya. Seperti ini hasilnya ya. Ya itu biasanya ulat. Itu kena ulat. Ya, jadi itu satu-satunya hama atau ada yang lain Pak selain ulat? Ya mungkin kalau orang desa tuh ada bebek, ya itu mungkin gimana. Tapi itu kalau bagi orang kota kan aman, nggak ada. Ya. Selain mudah dikembangkan, kemudian juga perawatannya juga mudah, dan sedikit gangguan atau sedikit ancaman dan kendala dari hama yang ada, maka insya Allah pemirsa, potensi aloe vera atau potensi lidah buaya ini begitu besar kita gali, apalagi kita tekuni. Karena kita nanti akan tahu peluang-peluang yang besar di balik budidaya tanaman lidah buaya ini. Sebagaimana nanti kita akan berbincang dengan Bapak Imam mengenai potensi yang terbuka kalau kita benar-benar serius, fokus untuk mengembangkan aloe vera atau lidah buaya ini. Tetaplah bersama kami.